Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Pelatih Bahrain Dragan Talayik kirim pesan untuk Patrick Kluivert tepat di saat Timnas Indonesia mengumumkan skuad baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengumumkan pemain yang dipanggil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Sebanyak 27 pemain dipanggil dengan dua nama debutan yakni Oli Romeni dan Septian Satria Bagaskara. Tak sampai di situ, akan ada 3 pemain tambahan baru untuk melengkapi daftar panggil ini, tapi masih menunggu proses naturalisasi selesai. Dan ini akan menjadi skuad baru Timnas Indonesia dalam menghadapi sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret, Dragan Talayik pun tak mau gentar dengan hal itu. Pelatih Bahrain bahkan dengan percaya diri sesumbar pesan keras untuk Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia jelang pertemuan nanti. Dragan Talayik mengingatkan Patrick Kluivert dan anak asuhnya bahwa Bahrain datang ke Indonesia hanya untuk meraih kemenangan. Hal itu dilontarkan Dragan Talayik di sela-sela sesi latihan Timnas Bahrain pada Minggu 9 Maret waktu setempat. Pesan ini tentang memenangkan semua pertandingan tersisa. Anak-anak saya sudah mengetahuinya. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, kata Dragan Talayik. Bukan tanpa alasan, Dragan begitu menggebu jelang kembali bermain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain akan lebih dulu menghadapi Jepang sebelum bertandang ke Indonesia. Dragan Talayik senang para pemain berada dalam kondisi prima. Meski harus berlatih dengan suasana Ramadan dan para pemain yang berpuasa, tapi anak asuhnya tetap bekerja keras. Dragan Talayik juga mengaku latihannya sedikit bermasalah, tapi bisa diatasi dan bukan masalah yang besar. Saya sangat senang saat kami menjalani pelatihan pertama. Saya melihat anak-anak saya begitu bahagia bisa bersama. Kemarin latihannya menyenangkan. Meski hanya sebentar dan hari ini kami berlatih sedikit lebih keras. Saya sangat senang karena selama bulan suci Ramadan mereka datang ke latihan dengan kesabaran yang nyata untuk bekerja keras. Kami mengalami beberapa masalah kecil tapi tidak ada yang serius. Saya berharap semuanya akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi dan semua orang akan siap untuk pelatihan. Bahrain dan Timnas Indonesia sama-sama mengoleksi 6 poin, karena itu rasa percaya diri Dragan Talayik membumbung tinggi. Dragan Talayik tentu berharap bisa memberikan perlawanan Jepang dan meraih kemenangan saat bertamu Indonesia. Bola, seperti kita tahu, kalau skuad Indonesia saat ini punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Meski semua tahu juga, tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah. Maka dari itu, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mulai sadar kalau mereka butuh kekuatan baru untuk bisa mencapai mimpi itu. Dan salah satu langkah yang diambil oleh PSSI sejauh ini sangat krusial, terutama dengan mengganti STY sebagai pelatih kepala. Dan tentunya menambah pemain keturunan baru. 4 pemain baru telah dipersiapkan oleh PSSI untuk bermain di bulan Maret ini. Dan itulah yang membuat calon lawan Indonesia seperti Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang kagum. Sekaligus heran dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI lawan Indonesia. Tidak heran. Ya, bagaimana tidak heran? Karena setiap pemain bermain melawan Indonesia pasti ada aja pemain keturunan baru yang bergabung dengan skuad Garuda. Jelas ini membuat pertanyaan besar dari mereka. Kok bisa Indonesia dengan mudahnya mencari pemain keturunan di Eropa? Ujar mereka yang menjadi lawan Indonesia. Memang harus diakui sih, kalau dalam beberapa tahun terakhir Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kemudian lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Serta Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan Timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain ini tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya guna mampu bersaing untuk bisa amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menjadi tim yang paling penuh kejutan di babak ronde ketiga ini. Setelah berhasil menempati peringkat ketiga klasemen sementara dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia, maka dari itu laga versus Australia pada tanggal 20 Maret mendatang menjadi laga yang sangat krusial.
Ya, pertemuan Australia dengan Indonesia sendiri pada waktu di GBK telah berakhir 0-0. Selanjutnya giliran Indonesia yang akan away ke markas Australia. Apakah Indonesia mampu menahan imbang kembali timnas Australia atau justru akan meraih kemenangan? Melihat pertemuan antara Indonesia sendiri selama 40 tahun, Indonesia belum pernah menang sama sekali melawan Australia. Bersama pelatih Patrick Kluivert, apakah rekor buruk itu akan terputus? Laga Indonesia versus Australia sendiri akan sangat menguntungkan Patrick Kluivert. Pasalnya, dia datang dengan skuad terbaiknya, termasuk 4 pemain baru seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupessy. Sedangkan Australia, dia harus menghadapi tekanan Garuda dengan skuad yang sangat pincang. Setelah 11 pilar utamanya sedang mengalami cedera, mereka telah membuat keputusan, mereka telah membawa nama yang sangat terkenal di football, dan saya yakin mereka akan terus meneruskan. Timnas Bahrain juga was-was, di mana Indonesia beneran ingin balas dendam di GBK. Sementara itu, melihat apa yang dilakukan oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini, membuat pelatih Bahrain Dragan Talayik merasa cukup berat dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti Timnas Indonesia. Meskipun dia berharap anak aslinya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Di mana saat mengetahui tiket laga Indonesia versus Bahrain terjual habis dalam hitungan menit. Jelas, Bahrain makin resah karena mereka bakal mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu fans di GBK. Apalagi supporter Bahrain tidak akan datang ke GBK meski sudah diberi jatah oleh PSSI. Ya, alasan itu fans Bahrain takut karena gara-gara kejadian pas Indonesia away ke markas mereka. Tak cuma Australia dan Bahrain aja nih yang kepo dengan manuver Indonesia. Timnas Jepang juga menyoroti manuver subset yaitu dari PSSI seperti yang kita tahu, guna mampu bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan baru. Dan setelah proses Ole Romeni rampung di awal tahun 2025 ini, PSSI setidaknya telah memperkenalkan 3 pemain baru. Dan mungkin 3 yang sedang proses juga dikebut agar bisa melawan Australia di laga terakhir. Tentu yang membuat semua kagum. Gerak cepat dari PSSI untuk mendaftarkan pemain sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Namun hingga kini belum muncul tanda-tanda siapa saja pemain yang akan dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert guna menghadapi Australia dan Bahrain. Sesuai jadwal, pasukan Garuda lebih dulu bertandang ke markas Australia. Kedua tim bakal bentrok di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Sementara usai dari negeri Kanguru, Timnas Indonesia giliran menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta 5 hari berselang. Patrick sebelumnya memberikan syarat jika pemain yang dipanggil harus memiliki menit bermain yang lebih panjang di klub. Namun yang mengejutkan, media Irak melalui akun Instagram @irakis_ir membocorkan 27 pemain yang dipanggil ke timnas. Timnas Indonesia mengumumkan daftar tim pemain yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dari daftar itu, 3 pemain naturalisasi baru turut dipanggil, masing-masing Dean James, Emil Audero, dan juga Joy Pelupessy. Nama-nama lain adalah pemain yang sebelumnya menjadi andalan era Shin Taeyong seperti Miss Hilgers, Jay Itzes, Tom Hai, Sandy Walsh, Kevin Dix, Calvin Verdong, Jakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, hingga Ragnar Uratmangun juga dipanggil. Tak ketinggalan pula striker Oxford United Ole Romeni yang digadang-gadang menjadi tumpuan lini depan skuad merah putih. Meski demikian, tak ada nama Elkan Bagot meski sang pemain sudah mendapatkan menit bermain di Bristol Rovers. Lalu Nadeo Arigawinata, Wahyu Prasetyo, Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka juga terbuang. Meski demikian, daftar 27 pemain itu baru sebatas prediksi media tersebut, mengingat Patrick Kluivert belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dipanggil. Meski belum menentukan nama, namun Patrick Kluivert dipastikan memanggil 27 pemain untuk pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, yang menjelaskan nama-nama pilihan Patrick Kluivert ini belum final, sehingga berpotensi mengalami perubahan. Dan rencana kemarin, sesuai dengan hasil report catatan saya, itu 27 pemain yang akan dipanggil, tetapi itu nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26. Sumarji mengatakan Patrick Kluivert akan membawa nama kejutan. Pemain yang dimaksud merupakan temuannya dari hasil pemantauan di beberapa laga BRI Liga 1 2024-2025. Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya. Timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya di 2 laga itu. Dengan begitu, kans tampil di Piala Dunia 2026 menjadi terbuka.
Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas hanya tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin di klasemen sementara. Adapun 3 tim lainnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki perolehan poin yang sama dengan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa tiket pertandingan melawan Bahrain sudah terjual habis. Alhamdulillah sold out. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK dipastikan sold out alias terjual semuanya. Itu berarti fans Garuda bakal memenuhi SUGBK dan siap menemani perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengkonfirmasi tiket menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain telah ludes terjual sehingga SUGBK bakal full. Melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Sabtu 8 Februari, dia menuliskan, "Alhamdulillah sold out, terima kasih atas dukungan yang luar biasa, sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno." Dan tentunya kabar ini juga akan membuat si pecundang Bahrain makin gak nyenyak tidur ya, di mana GBK akan full merah untuk mengoyak mental si pecundang Bahrain. Padahal PSSI baru membuka penjualan tiket 4 hari yang lalu, tepatnya pada 4 Maret 2025. Pihak federasi menjual lewat gerai resmi dengan kisaran harga 300.000 hingga 1,75 juta. Dengan habisnya tiket, maka SUGBK akan full house pada pertandingan itu. Tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang bakal didukung ribuan supporter setianya. SUGBK sendiri memiliki kapasitas sebanyak 77.200 penonton, namun belum diketahui berapa banyak tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara pertandingan. Dua laga krusial, di mana sementara itu pertandingan melawan Australia dan Bahrain amat krusial bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin. Dengan 4 pertandingan tersisa, Jai Itzas dan kolega masih berpeluang untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau melalui putaran keempat kualifikasi. Tiket putaran keempat didapat jika Timnas Indonesia mengakhiri klasemen di posisi ketiga atau keempat. Bukan rahasia lagi kalau Timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Tentu saja itu semua terjadi tidak lepas dari segala doa dan usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana PSSI dan jajarannya yang terus fokus untuk menambah kekuatan Garuda demi menggapai mimpi tertinggi. Tak bisa dipungkiri, untuk sampai di titik seperti sekarang ini, kehadiran para pemain keturunan mampu mendongkrak permainan dari tim yang mana dulu kicau pas lawan tim kelas ASEAN, namun sekarang jadi berani mau lawan siapapun. Nah, saat ini PSSI yang tengah dalam upaya mengebut proses naturalisasi 3 pemain baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelupesi, diketahui sudah memasuki tahap akhir alias tinggal melanjutkan proses pengambilan sumpah WNI. Yap, hari ini, Pak Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani keputusan Presiden dan Ketok Palu menyetujui naturalisasi dari ketiga pemain tersebut. Usai proses alih kewarganegaraan dari ketiga pesepak bola tersebut sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan 13 DPR pada Rabu 5 Maret, serta rapat paripurna DPR RI pada Kamis 6 Maret kemarin. Dokumen naturalisasi dari Emil, Cui, dan Dean diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan keputusan Presiden sebagai persyaratan pengambilan sumpah WNI. Rencananya pengambilan sumpah WNI dari ketiga pemain tersebut bakal berlangsung di Roma, Italia, atau tepatnya pada tanggal 10 Maret. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah 3 pemain yang akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. Meski setelah sumpah, PSSI masih harus melalui satu tahap agar ketiga pemain bisa segera membela Timnas Indonesia, yakni menjalani proses perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini tentunya harus segera cepat tuntas agar ketiganya bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Tapi meski demikian, yang jelas jika Emil, Cui, dan Dean sudah menjadi WNI nantinya, PSSI bisa mendaftarkan ketiganya ke FIFA agar dapat membela Timnas Indonesia pada laga melawan Australia dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Memasuki bulan Maret memang berarti bahwa jarak pertandingan tinggal menghitung hari, sehingga sorotan yang ada pun juga tambah kencang. Sejatinya ini menjadi hal yang sangat wajar, karena di jajaran pelatih, kita sekarang punya orang-orang dengan nama-nama besar. Lalu juga jangan lupa kalau kita udah punya Jordi Cruyff sebagai penasehat yang nantinya akan membantu untuk memilih Dirtek Indonesia. Apalagi selain di jajaran staf, di pemain pun kita bakal kedatangan sosok kiper grade A seperti Emil Audero dan pemain berkualitas jempolan seperti Dean James dan Joey Pelupessy. Lebih lanjut menyoal dikebutnya naturalisasi dari ketiga pemain itu, menurut Info A1, rombongan Kementerian Hukum dan PSSI telah berangkat ke Italia pada Kamis 6 Maret kemarin untuk menyiapkan penyelenggaraan Sumpah WNI dari Emil, Dean, dan Joey. Nah, seperti yang sudah kita tahu kalau nanti pengambilan sumpah bakal dilaksanakan di Roma, Italia. Hal ini berarti bahwa dua pemain yakni Joey Pelupessy dan Dean James akan menyusul ke Italia. Sebab tiga pemain ini memang berada di negara yang berbeda, di mana Emil Audero bersama Palermo di Italia, Joey Pelupessy bersama Sheffield Wednesday di Belgia, dan juga Dean James bersama Go Ahead Eagles di Belanda. Yap, suka tak suka, semua hal yang terjadi sekarang ini tentu saja nggak lepas dari keberadaan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum. Dan terlepas dari sikon yang sekarang ada, sehingga ada yang suka ataupun enggak, namun pasti dari semua ini Pak Erick tak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Apalagi faktanya Pak Erick mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, senyap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah menjadi sedikit terang benderang. Nah, menariknya selain Pak Erick dan jajaran PSSI yang terus berupaya menambah amunisi dari kekuatan skuad Garuda, ternyata di balik itu ada beberapa pemain timnas yang secara masif membujuk rekannya untuk ikut pulang membela tanah leluhur seperti yang terjadi pada Joey Pelupessy. Benar, Joey Pelupessy sebelumnya mengungkapkan ketidaktahuannya dalam berbahasa Indonesia dan belum pernah mengunjungi negara tersebut meski memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Namun meski tak mengetahui soal Indonesia, Joey Pelupessy menjelaskan bahwa dia banyak berbincang dengan Ragnar Oratmangun soal tim Garuda dan membuat dia begitu penasaran hingga bersedia untuk bermain di timnas Indonesia. Pelupessy bahkan mengaku semakin cinta dengan skuad Garuda usai berbincang dengan Ragnar Oratmangun dan membuat keinginannya beralih ke warganegaraan semakin kuat. Joey yang merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang berasal dari Maluku Tengah, Maluku, merasa bangga dengan latar belakang yang dimilikinya. Gelandang berusia 31 tahun ini pun juga mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan secara langsung memintanya untuk bergabung. Tentu saja hal ini membuat Pelupessy merasa sangat terhormat karena berpeluang untuk membela negara kakek dan neneknya. Ia bahkan berencana untuk lebih aktif di media sosial agar lebih dekat dengan supporter timnas Indonesia dan juga mengaku tidak sabar segera mewujudkannya. Lebih lanjut, berkaca dari segala hal yang ada, tak bisa dipungkiri bahwa semakin banyaknya pemain keturunan yang pulang membela Indonesia menjadikan Belanda begitu menyesal, apalagi mengetahui kalau banyak pemain yang juga kian moncer. Sebut saja pemain yang kini tengah bersinar terang yakni J.I. Ses. Aura kebintangan pemain belakang timnas Indonesia tersebut semakin menyihir klub-klub daratan di Eropa. Benar, setelah sebelumnya dirumorkan diminati oleh Juventus dan beberapa klub mapan lainnya, kini J.I. Ses kembali mencuri bidikan klub tradisional Italia, Udinese. Dalam rilisan laman tutoudinese.it, klub yang berasal dari Udin itu menyatakan dengan terang-terangan minat mereka untuk mendatangkan J.I. Ses dan tengah membuka pembicaraan awal dengan kapten timnas Indonesia tersebut untuk mencari kemungkinan hijrahnya sang pemain pada musim transfer selanjutnya. Tentu saja semakin berkibarnya nama J.I. Ses di pentas sepak bola Eropa ini semakin membuat pihak Belanda menyesali kepergiannya ke tanah air. Pasalnya ketika J.I. Ses semakin cemerlang dan diakui kualitasnya, lini pertahanan timnas Belanda kini tengah keropos digerogoti oleh waktu. Ya, para center back andalan daerahnya seperti Virgil van Dijk, Steven de Vrij, Nathan Ake, dan Daley Blind saat ini sudah berada di usia kepala tiga. Sementara itu J.I. Ses yang makin hari makin memancarkan daya magisnya bersama Venezia tentunya membuat kubu Belanda kian meradang. Mengetahui ini pun pelatih timnas Belanda Ronald Koeman bahkan seakan ngamuk-ngamuk karena naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah, mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. GNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman dalam sebuah wawancara dengan media Belanda.
Melirik itu, Koma sendiri sepertinya merasa kurang nyaman dengan strategi yang dilakukan oleh Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut para pemain dari Belanda ini. Tapi meski demikian, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB memberikan pandangan yang berbeda dengan menilai bahwa tidak ada masalah jika pemain Belanda pindah ke timnas Indonesia. Bahkan banyak orang Belanda yang merasa bangga melihat pemain keturunan mereka bisa memperkuat skuad Garuda. Media Malaysia cari gara-gara nih dengan menyebut timnas Indonesia bisa dibantai Bahrain oleh pemain berusia 16 tahun. Pelatih Bahrain, Dragan Talayik, sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Laga Bahrain menghadapi timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama atau SUGBK pada 20 Maret 2025. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Sayyid Al-Wadai. Pasalnya dia baru berusia 16 tahun dan kini sudah berhasil masuk ke tim nasional senior Bahrain untuk laga penting. Sayyid Al-Wadai merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang sempat menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Dia juga membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk ke-2024, Sayyid Al-Wadai juga mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Media Malaysia Stadium Astro justru meremehkan Indonesia dengan menyebut Sayyid Al-Wadai bisa membantai tim besutan dari Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Dunia 2026, striker Bahrain dengan 16 taruhan membantai Indonesia. Bunyi judul artikel Stadium Astro yang dikutip pada Kamis. Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemainnya jelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Indonesia di SUGBK 25 Maret ini. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi Villarreal untuk menjadi taruhan Dragan Talayik di lini serang. Bahrain akan hadir dengan misi wajib merayakannya karena saat ini berada di posisi kelima grup C, berbagi 6 poin yang sama dengan Indonesia setelah 6 pertandingan dengan skuad Garuda di peringkat ketiga. Pungkas artikel Stadium Astro. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 tambahan amunisi baru, yaitu oleh Romeni, Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Paltupelsi. Emil Audero, Dan James, dan Joy sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Sementara oleh Romeni dipastikan bisa turun berlaga setelah proses naturalisasinya telah rampung. Apakah benar Sayyid Al-Wadai akan membantai Indonesia? Tampaknya jangan terlalu menyombongkan diri terlebih dahulu ya. Kita nantikan laga yang sesungguhnya. Media Vietnam, Soha, menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar menyusul badai cedera yang menimpa Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 20 Maret mendatang. Soha menyebut tim Australia sedang menghadapi krisis yang serius dan merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Setidaknya ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Australia dengan menghadapi krisis kekuatan yang serius ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat, di mana skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu oleh Romeni, Joy Paltupelsi, Dan James, dan juga Emil Audero. Pada dasarnya, kelima tim yaitu Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China masih bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi grup C. Hal ini akan membuat 4 pertandingan sisa di grup C menjadi lebih menarik dan juga menegangkan.